Amazing Life. 5 tahun kemudian. Ayah, cepat ayah, nanti kita telat. Seorang gadis cilik berjilbab warna pink melirik sang ayah yang tengah fokus mengemudi. Suaranya menukik tajam, seolah melengking ke nada tertinggi. Umurnya baru 5 tahun, ceriwis, dan suka melukis. Hari ini ia akan mengikuti lomba melukis di salah satu mall. Bundanya tidak bisa ikut mengantar karena harus mengurus adik laki-laki si gadis yang baru berumur 4 bulan. Iya sayang, sabar, nanti juga sampai, balas sang ayah. Sayangnya mobil terjebak kemacetan tepat di depan rumah makan Padang milik teman sang ayah. Sejak usaha rumah makannya berkembang hingga memiliki 2 cabang, pria itu banyak mengenal pemilik rumah makan lain dan sering mengadakan pertemuan untuk berbagi ilmu dalam berbisnis kuliner. Jarak mal dari tempat mobil mereka terhenti sebenarnya tidak begitu jauh. Terbesit dalam pikiran sang ayah untuk menitipkan mobilnya di halaman rumah makan Padang milik temannya. Lalu ia akan menggendong putrinya dan berlari menuju mall. Ia laksanakan rencananya. Beruntung temannya ini memiliki hati yang baik. Dengan senang hati, ia mengizinkan Bayu memarkirkan mobil di halaman rumah makan Padang miliknya. Dia juga memberi semangat pada Adira untuk semangat mengikuti lomba. Kemacetan yang terjadi dikarenakan sedang ada evakuasi kecelakaan. Bayu menggendong Adira dan berlari menuju mall karena tak ingin terlambat. Lomba sebentar lagi akan dimulai. Dalam peraturan lomba, jika peserta terlambat, maka dinyatakan gugur dan uang pendaftaran akan dikembalikan. Bayu tiba di mall dengan nafas terengah-engah. Ia menaiki eskalator menuju lantai 3 dengan menuntun Adira. Sesampai di tempat lomba, Bayu melangkah mendekat ke meja panitia. Maaf Pak, lomba baru saja dimulai. Sesuai peraturan peserta yang terlambat dinyatakan gugur. Uang pendaftaran akan dikembalikan. Adira mengerucutkan bibirnya karena kecewa mendengar kata-kata sang panitia. Tak ingin putrinya kecewa, Bayu memohon pada panitia untuk tetap mengizinkan putrinya mengikuti lomba. Saya mohon mas, izinkan putri saya untuk ikut. Toh lombanya baru dimulai kan? Bayu menatap tajam pemuda yang duduk di kursi panitia. Tapi begitulah peraturannya pak. Pemuda itu melirik kedua tangan Adira yang meski tertutup lengan panjang, tapi tak mampu menyembunyikan ujung telapak tangannya yang tidak berjari. Please mas, putri saya sudah latihan setiap hari. Masa iya mas tega ngecewain anak kecil? Pemuda itu melirik kondisi tangan Adira sekali lagi. Tangan putri bapak cacat. Mending gak usah ikut. Peserta yang lain memiliki tangan normal. Kemungkinan putri bapak akan kalah. Jadi gak perlu ngotot pak. Ucapan pemuda itu begitu menyakiti Bayu. Ia geram menahan emosi. Dengar mas, putri saya memang tangannya tidak berjari. Tapi dia sangat berbakat. Lukisannya bagus, tidak kalah dengan anak lain yang memiliki tangan normal. Anak saya begitu terampil memegang kuas dengan kedua tangannya. Dia juga bisa melakukan aktivitas lain seperti makan, menulis, bahkan memakai sepatu dengan keterbatasan tangannya. Toh di lomba ini terbuka untuk umum, tidak ada larangan untuk anak-anak difabel seperti putri saya. Bayu bicara berapi-api, hingga memancing seorang wanita yang tengah berdiri mengawasi para peserta lomba mengalihkan perhatian pada bapak dan anak itu. Wanita itu berjalan mendekat. Ada ribut-ribut apa ya? Wanita tersebut bertanya pada sang pemuda. Ini bu, bapak ini ngotot putrinya diizinkan lomba padahal sudah terlambat, balas sang pemuda. Saya nggak akan kesel begini kalau mas ini nggak membawa-bawa kondisi tangan putri saya bu. Putri saya sangat berbakat dengan kondisi tangannya yang terbatas. Bayu masih menggandeng Adira yang terdiam mematung. Wanita tersebut melirik kedua tangan Adira yang tak berjari. Ia juga menatap wajah polos Adira yang cantik. Entah kenapa, hatinya terenyuh. Saya ketua panitia di lomba ini. Putri bapak boleh ikut. Wanita itu tersenyum. Terima kasih banyak bu. Segaris senyum mengembang di kedua sudut bibir Bayu. Adira tersenyum lebar. Alhamdulillah, Adira boleh ikut. Gadis cilik itu begitu bersemangat saat ketua panitia menuntunnya ke area lomba. Cukup banyak peserta yang memadati arena.
Bayu menghembuskan nafas lega. Ia menunggu dengan setia hingga putrinya selesai mengikuti lomba. Adira tersenyum ceria di sepanjang perjalanan pulang. Ia peluk piala pertamanya erat-erat. Alhamdulillah Adira menang. Semoga Adira semakin semangat berlatih ya. Bayu melirik putrinya yang tak henti menyunggingkan seulas senyum. Iya ya, Allah baik banget ya. Adira masih bisa ikut lomba, menang pula. Adira boleh menelpon Oma nggak? Terus mau menelpon Eyang Bandung sama Nenek. Mau telepon Om Rega juga? Teleponnya nanti ya kalau sudah sampai rumah, balas Bayu. Oma adalah panggilan Adira untuk Rida. Eyang Bandung adalah panggilan Adira untuk Dina dan Irwan. Sedang Nenek adalah panggilan untuk Endah. Ia memiliki kakek dan nenek yang begitu menyayanginya. Bayu dan Firda sangat bersyukur. Saat Adira genap berusia 1 tahun, Irwan dan Dina datang ke Purwokerto. Firda menitikkan air mata kala Irwan memberikan boneka beruang untuk putrinya dan menggendong cucunya dengan sikap yang begitu hangat. Laki-laki itu akhirnya mau menerima sang cucu meski tidak ada pertalian darah di antara mereka. Bagi Irwan, Firda tetaplah putrinya, meski hanya anak pungut dari panti asuhan dan Adira adalah cucunya. 4 tahun lalu, Endah resmi bercerai dengan Toto. Endah memutuskan untuk tinggal di Jakarta bersama Rida, karena ia tak mau mengusik kehidupan Rega yang sudah berumah tangga. Dua wanita itu sering mengunjungi anak dan cucunya ke Purwokerto. Bayu maupun Rega sering pula menyempatkan waktu untuk bertandang ke Jakarta. Kehadiran Adika, adik Adira yang lahir 4 bulan lalu semakin melengkapi kebahagiaan mereka. Dia memiliki organ tubuh lengkap, badannya montok, pipinya cabi, membuat semua orang gemas melihatnya. Adira begitu menyayangi adiknya dan kerap mengajaknya bicara. Bayu dan Firda berusaha untuk menyayangi kedua anaknya secara adil dan tidak membeda-bedakan. Mereka juga semakin religius. Semangat untuk belajar agama tak pernah luntur. Untuk mengantarkan anak-anak menjadi anak solih-solihah, maka mereka juga harus belajar menjadi pribadi yang lebih baik. Setiba di rumah, Adira mengucap salam lalu memekik girang memeluk bundanya. Bunda, Adira dapat juara pertama. Adira menang. Adira tersenyum lebar menunjukkan barisan giginya yang rapi. Alhamdulillah, selamat ya sayang. Bunda seneng banget dengernya. Mudah-mudahan Adira semakin semangat berlatih dan belajar. Firda mencium pipi anak gadisnya. Dede Dika mana bun? Adira mau ngasih tahu Dede kalau Kak Adira menang. Adira tak sabar ingin memamerkan pialanya pada Dika. Dede Dika lagi bobok sayang, nanti aja ya ngasih taunya kalau Dede Dika udah bangun, ucap Firda dengan senyum lembut. Adira mengangguk. Ia berjalan menuju salah satu ruang. Firda menatap Bayu dengan wajah berseri. Aku seneng banget mas, usaha Adira membuahkan hasil. Iya, dia sangat berbakat. Sebagai orang tua kita harus mengarahkan dan memfasilitasi. Kita dukung dia untuk terus mengembangkan bakatnya. Firda mengangguk. Iya mas, aku bersyukur Adira juga bisa mengikuti pelajaran di sekolahnya. Dia bisa melakukan banyak hal layaknya anak-anak lain. Aku gak menyangka kemampuan melukisnya bahkan sangat baik. Allah selalu memberi manusia kelebihan yang melengkapi kekurangannya. Allah itu maha adil. Kehadiran anak-anak membuatku semakin bersyukur. Satu persatu kerikil, bahkan batu besar, mampu kita hadapi. Semua terjadi karena kasih sayang Allah yang selalu memberi kemudahan setelah kesulitan. Firda memeluk suaminya erat. Ada rasa haru yang menyentuh sisi hatinya yang terdalam. Setiap kali teringat akan lika-liku perjalanan cinta mereka. Laki-laki yang dulu pernah menyakiti di awal ia mengandung, kini menjelma menjadi sosok yang begitu bertanggung jawab, sayang keluarga, dan lembut terhadapnya. Menikah dengan Bayu adalah salah satu momen terbaik dalam hidupnya. Bayu mengecup kening Firda. Wanita ini selalu setia mendampinginya, partner terbaik untuk mengarungi samudera kehidupan. Langkah kecil Adira berderap memasuki satu kamar berukuran cukup luas. Ia memandang sosok yang terbaring lemah dan menatapnya dengan senyum lembut. Wajah itu semakin tirus dengan kulit yang sudah mengerut sebagai simbol bahwa usianya sudah semakin senja. 3 tahun belakangan ini,
Dia hanya bisa terbaring tanpa daya dan bolak-balik masuk ke rumah sakit. Ia menderita berbagai macam penyakit komplikasi yang berawal dari hipertensi, lalu memicu kerusakan organ tubuh yang memiliki pembuluh darah, seperti jantung, ginjal, dan mata. Penglihatannya mengabur, tapi ia masih bisa mengenali sosok cucu yang kerap menjadi penghibur dengan celotehnya. "Kakek, Adira menang lomba melukis. Ini pialanya." Adira duduk di kursi sebelah ranjang. Ia menunjukkan piala dalam genggamannya. Toto memandangnya lemah. Ia menitikkan air mata melihat piala yang tengah digenggam cucunya. Ia bangga dengan prestasi Adira. Anak yang dulu tidak ia akui dan tidak sudi ia gendong, kini menjadi salah satu penyemangat dan pemberi warna dalam kesehariannya yang harus bergantung pada obat-obatan. Anak itu kerap mengajaknya bicara banyak hal. Ia senang mendengar celotehan cucunya tentang teman-temannya atau gurunya. Gadis cilik itu bahkan terbiasa menyuapinya dengan kedua tangannya yang tak berjari. Gerakannya begitu cekatan dan terampil. Sebelum tidur, anak itu selalu menyempatkan waktu untuk mencium kening sang kakek. "Alhamdulillah," ujar Toto melemah. "Kakek seneng kan?" tanya Adira dengan wajah yang berbinar. Toto mengangguk. "Iya, kakek senang. Adira hebat." Adira meletakkan pialanya di meja. Ia menyandarkan kepalanya di atas lengan sang kakek pelan. "Adira sayang sama kakek." Toto tersenyum. Tangan satunya mengusap kepala sang cucu. "Kakek juga sayang Adira." Derap langkah kembali terdengar. Bayu membawa nampan berisi sepiring nasi dan lauknya serta air putih. "Pak, makan dulu." Adira mengambil kembali pialanya lalu berjalan keluar kamar. "Adira keluar dulu ya, mau ganti baju dulu." Bayu tersenyum. "Iya sayang." Bayu meletakkan nampan tersebut di atas meja. Ia membantu sang ayah bangun dari posisinya. Bayu menyadarkan tubuh ringkih itu pada bantal yang ia tata berdiri menyandar ke tembok. Selanjutnya, Bayu menyuapkan sesuap nasi ke mulut sang ayah. Toto membuka mulutnya dan mengunyah pelan. Ia menatap putra sulungnya yang begitu sabar dan telaten mengurusnya. Mata itu kembali basah kala teringat segala perlakuan buruknya pada Bayu. Anak yang ia campakkan, tak dianggap, dan tak diakui. Nyatanya di saat ia jatuh dan tak punya apa-apa lagi, dengan kebesaran jiwanya, dia dan istrinya menampung dan merawatnya. Rega memang sering mengunjunginya dan juga bersama-sama Bayu membiayai pengobatannya. Tapi anak yang pernah ia sebut gila ini, yang justru berinisiatif untuk membawanya tinggal di rumahnya dan merawatnya. Toto tak bisa berkata-kata. Hanya tetesan air mata yang terus mengalir kala teringat semua dosa dan kebecatannya di masa lalu. Terutama dosanya pada Bayu. Anak yang dulu ia benci, kini semakin religius dan merawatnya setulus hati dengan hanya mengharap ridho Allah. Bayu ingin berbakti pada ayahnya di masa senja sang ayah yang sudah kehilangan semua aset kekayaannya karena bangkrut. Bayu berusaha untuk ikhlas melupakan segala sakit dan luka di masa lalu. Ia hanya ingin meraih ridho Allah dan menjalankan kewajibannya sebagai seorang anak yang wajib berbakti pada orang tua. Bayu menelisik bulir bening yang lolos dari kedua mata sang ayah. "Makan jangan sambil nangis, Pak. Nanti makanannya jadi gak enak." Bayu mengulas senyum. Pemandangan sang ayah menangis saat ia suapi sudah biasa ia lihat. "Bapak malu sama kamu." Isak tangis itu masih terdengar mencekat. Untuk kesekian kali, Toto mengatakan hal yang sama. Ia sering mengulang perkataannya. Ia berkali-kali mengucap maaf dan menyesali semua kesalahannya. Dan berulang kali juga Bayu meminta sang ayah untuk tidak mengungkit semua yang telah lalu. Dia sudah memaafkan ayahnya bahkan sebelum Toto meminta maaf. Ia juga sering meminta maaf pada ayahnya untuk semua yang ia lakukan, yang mungkin telah menyakiti hati sang ayah. Toto memajukan badannya pertanda ia ingin memeluk Bayu. Bayu meletakkan piring dalam genggamannya di atas nakas. Sang bapak memeluk tubuh putranya dengan air mata menganak sungai. Bayu membalasnya dengan mengusap-usap punggung sang ayah. "Bapak bangga sama kamu, nak. Bapak bahagia memiliki anak sepertimu."
Bapak bersyukur diberi kesempatan untuk taubat dan menghabiskan sisa umur Bapak bareng anak cucu. Semoga Allah selalu menjagamu. Bayu memejamkan mata. Ia tak bisa menahan lagi laju bulir bening yang tiba-tiba menetes. Dulu ia selalu dipandang sebelah mata. Kini sang ayah selalu mengatakan bahwa ia begitu bangga padanya. Tak ada sedikit pun rasa dendam atau benci di hati Bayu pada ayahnya. Dia sudah mengikhlaskan semua. Dia tak mau menoleh ke belakang. Baginya yang terpenting adalah masa sekarang di mana ia fokus pada kesehatan sang ayah dan berbakti padanya. Tak hanya Toto yang bangga padanya. Ibu, adik, dan tentu saja istrinya juga begitu bangga akan kelapangan hati dan kebesaran jiwanya. Sesungguhnya semua orang memiliki kesempatan untuk bertaubat dan memperbaiki diri. Allah Maha Pengampun dan melihat kesungguhan usaha hambanya untuk bertaubat. Ketika semangat hijrah itu telah merasuk dan usaha untuk terus belajar tak pernah pupus, seseorang yang dulu memiliki masa lalu kelam serta mengalami gangguan psikis pun pada akhirnya bisa lepas dari bayang masa lalu dan menjelma menjadi manusia yang lebih baik. Bayu adalah satu contoh dari sekian orang yang berhasil berhijrah dengan niat yang begitu tulus. Karena Allah. 1 bulan kemudian, Bayu memandang nisan yang menjulang sekali lagi. Ia telah berdoa untuk almarhum, dan kini tiba saatnya untuk kembali ke rumah. Namun ia masih ingin melihat makam itu sekali lagi, seiring dengan segala kenangan indah bersama almarhum di masa-masa akhir hidupnya yang terus berseliweran dalam benak. Sang bapak telah berpulang, tinggalkan segala jejak kisah yang bisa dikenang, entah pahit atau manis. Namun Bayu hanya ingin mengenang kisah yang manis, tentang sang bapak yang bertaubat di masa senjanya, tentang sang bapak yang begitu menyayangi cucu-cucunya, tentang sang bapak yang cerita hidupnya bisa dijadikan pelajaran, bahwa ia akan berusaha untuk mengisi hidupnya dengan hal-hal baik selagi nafas masih berhembus. Ia tak ingin menangis di masa tua setelah menyadari tak punya apa-apa, dan merasa sudah terlambat untuk bertaubat. Tentu sang bapak sudah bertaubat sebelum berpulang, tapi Bayu teringat akan kata-kata almarhum yang masih jelas terngiang. Jika bisa memutar waktu, akan kuperbaiki masa laluku. Bertaubat selagi muda, dan tak menunggu untuk menjadi tua baru bertaubat. Kita tak pernah tahu kapan ajal itu datang. Kehilangan untuk selamanya itu seperti satu fase di mana dunia sudah tak lagi mengenal arti pertemuan, karena kerinduan akibat perpisahan itu tak akan lagi menemukan penawarnya. Reiga menepuk bahu sang kakak. Bayu menolehnya. Reiga menganggukkan kepala sebagai isyarat untuk sang kakak agar mau beranjak dan pulang bersamanya. Bayu bangkit dari posisinya dan berjalan beriringan menuju rumah. Bayu menatap sendu kedua anaknya yang telah tertidur lelap. Firda duduk di sebelah laki-laki itu dan mengamati jejak sembab yang masih kentara di wajah tampan sang suami. Sayang, beristirahatlah. Kamu kelihatan lelah banget. Firda menempelkan telapak tangannya di pipi sang suami. Bayu meraih telapak tangan istrinya lalu menciumnya. Ia tak berkata-kata. Firda tersentak kala ada setitik bulir bening yang jatuh membasahi punggung tangannya. Bayu berusaha untuk tegar, tapi ia hanya manusia biasa yang bisa begitu rapuh. Hati adalah kepingan yang paling rapuh meski di satu sisi bisa menjadi begitu kuat karena keadaan. Sudah mas, ikhlaskan bapak. Kita berdoa semoga Allah mengampuni dosa almarhum. Bayu mengangguk. Iya sayang, ternyata mengikhlaskan kepergian bapak jauh lebih sulit dibanding mengikhlaskan untuk memaafkannya. Rasanya bisa sesakit ini. Astagfirullah, ampuni hamba ya Allah. Bukan maksud hamba meratap, tapi rasanya sungguh sakit. Firda memeluk Bayu dan menepuk bahunya. Mas pasti bisa mengikhlaskan. Waktu akan menyembuhkan. Kamu pasti bisa, mas. Bayu mengangguk. Firda menatap kedua buah hatinya yang terlelap. Pandangannya menyisir pada Adira yang terpejam dengan wajah polosnya. Firda menaikkan selimut yang tersingkap hingga menurun ke ujung kaki sang putri. Mas, dulu dia hadir di rahimku saat aku tak menginginkannya. Namun dia juga yang membawamu datang kembali padaku. Dia yang akhirnya menyatukan cinta kita dalam pernikahan.
Dia yang menjadikan kekuatanku untuk terus mempertahankannya hingga melahirkannya. Dia juga yang menjadi kekuatanmu untuk sembuh dan berusaha memperbaiki diri. Dia inspirasi terbesar kita untuk belajar menjadi orang yang lebih baik. Dia mengajari kita arti kesabaran dan ketulusan. Sekarang ada adiknya juga yang menjadi pelengkap keluarga kita. Aku bersyukur untuk semuanya. Bayu tersenyum menatap kedua buah hatinya bergantian. Ia menatap lekat Adira. Kehadirannya membawa banyak perubahan bahkan sejak anak itu masih bersemayam di rahim. Betapa luar biasa anugerah yang telah dilimpahkan Allah dalam kehidupannya. Bayu menatap Firda lembut. Ia sila rambut istrinya lalu mendaratkan kecupan di keningnya. Terima kasih telah mendampingiku sejauh ini. Aku sayang kamu. Firda membalas dengan senyum tipis. Terima kasih. Sudah menjadi yang terbaik untukku dan anak-anak. Aku juga sayang kamu, Mas. Keduanya berpelukan kembali, lebih erat, mentransferkan segenap rasa cinta untuk saling menguatkan satu sama lain. Keluarga tetaplah keluarga. Entah ada pertalian darah atau tidak, tak ada yang tempat terbaik untuk pulang selain keluarga. Terima kasih telah mendengarkan cerita ini sampai akhir. Oh ya, jangan lupa ya, tulis di kolom komentar apa saja pengalaman atau bahkan kesan dan pesan moralnya yang bisa kalian ambil dari cerita ini. Dan see you in the next story.